Mohon maaf, ini bukan maksud apa-apa. Saya mohon maaf kepada pendengar, penyimak, dan juga mungkin kalau di YouTube. Banyak yang mengatakan, yang berpendapat, entah siapa dia, entah dia memperoleh dari kitab Google atau kitab A, kitab B, kitab C, dan telah berlangsung dari generasi ke generasi, selalu mengangkat perihal pahala, bacaan ini dan bacaan itu, perbuatan dan perbuatan itu, perihal keadaan surga, perihal cantiknya bidadari, perihal dosa dan neraka, sampai-sampai banyak pendengar apalagi kaum awan yang keracunan agama itu. Contohnya begini, sangat dikaitkan dengan fakta. Maaf, kenapa kita harus terus-menerus dengan bangga untuk memperoleh sekedar transport, mengungkap perihal pentingnya seseorang berkorban dengan menyembelih hewan kurban, bahkan mungkin urunan untuk menyembelih hewan kurban yang nanti akan dijadikan kendaraan di surga. Maaf, urunan nek wedhus yo pitu wae lah, nek sapi yo selikur atau 40 siji aja luweh, kok kebune tinggi tunggangan di surga gak kuat. Kalau saya menggunakan berpikir zaman saya sekolah dulu, saya akan berpikir begini, saya pasti seandainya ustadz saya di sekolah atau di pondok dulu mengungkap sekarang, langsung saya nanti dulu ustadz. Kenapa? Saya enggak akan korbanan kalau begitu caranya. Kenapa? Saya lebih baik numpak taksi. Nek di surga itu mau numpak kebu, pemenang numpak wedus. Kalau sekarang, seandainya sekarang itu kita korban sapi, sok numpaknya sapi. Berarti sekarang kenapa enggak korban urunan, korban mercy? Kan kalau kita kembalikan ke tadi kan nafahtu min ruh, yang dari Allah yang harus dikembalikan. Inilah wa inna ilaihi raji'un, itu kan roh milik Allah yang menjadikan kita ada daya kuat. Kenapa kemudian fisik kita juga ikut masuk surga? Fisik kita dipendem, dia lemah kan. Kenapa Nabi mensyariatkan dalam hewan kurban itu mensyaratkan kualitas hewan kurban yang baik, umurnya terpenuhi, tidak cacat, ya dan lain sebagainya, sedemikian rupa. Kenapa yang kita perhatikan itu hanya hasilnya, makan-makan, wah ini kok makan daging, nyate, gulai. Yang kita, jadi wong Islam itu mau diajari untuk korban supaya makan-makan gitu. Tapi kan wong Islam kan rata-rata seneng dikemas dengan kalimat ibadah, pahala, gitu pembuatan. Ini nggak salah loh, saya mengatakan sebenarnya nggak salah sebenarnya. Padahal kalau kita ingin untuk dapat memenuhi persyaratan yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi, kalau memang itu Kanjeng Nabi seperti itu, maunya Kanjeng Nabi apa seperti itu? Apa iya umat Islam itu oleh Nabi hanya diinginkan untuk menjadi user, hanya menjadi korban, peternak-peternak hebatnya, pengelola-pengelola hebatnya, marketing hebatnya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang gila harta. Kemudian dia dapat beternak hewan sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan orang Islam yang hanya mangan-mangan, gak melarat, gak peduli, sepenting kewanku payu. Hei wong Islam, kira-kira ngono Kanjeng Nabi, korbano saake-ake, rasah berbudayaan, rasah budidaya, rasah ngopeni ternak. Ke wong kafir, wong cinta dunia, podo ngopeni wedhus, podo ngopeni sapi, tukunen, gregeten kadang gitu. Apa begitu? Apa maksud Nabi seperti ini? Wong Islam banyak kebingungan pekerjaan. Urunan urunan sapi di korban, ngopo nggak urunan untuk beternak bareng? Kowe gini kelompok wong 100, kemudian bayar sak yoto, jadi 100 yoto, mbok tokone sapi entuk piro, mbok tokone wedhus entuk piro, terus mbok kelola bareng-bareng, dirembuk bareng, komunikasi bareng, informasinya bareng. Sopo sing pemberdayaan, sopo sing dilatih makan, sopo sing dilatih memanage, sopo sing dilatih sistem keuangan. Urunan kok tuku wedhus tinggi numpak di surga, wes. sorry kita bahasa nih gregetan lagi bindang ya loyane ratusan tahun greget nih. Gak apa-apa karo cekikian memertawakan diri sendiri. Lah Pak ya lagi ngungkap, aku ya lagi wani. Bagaimana cara mengelola kandang, bagaimana cara mengolah sistem beternak, sistem pakan, memperhatikan kesehatan, bagaimana kecakapan untuk memasarkan, bagaimana mengembangkan, nyewa bareng sawah, benih apa yang dapat diangkat bareng, ditandur bareng, nyewa
lahan 2 hektar nek dhewe kejet-kejet ya wektune, ya tenagane, nek diangkat wong 10 ya berarti iso gantian, iso ngumpulke beras bareng, iso kesiapan mandiri. Kira-kira Kanjeng Nabi Muhammad sing ndi? Tadi kita ngomong tentang korban, dihubungkan pula dengan tanaman, perikanan, perkebunan, kehidupan sosial, masyarakat yang harmonis, yang terjadinya saling mendukung, saling menolong, saling peduli. Semuanya bertanggung jawab terbentuknya dan terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan supremasi hukum yang nalar, rasional, yang masuk akal, yang implementatif saat ini, yang menjaga keadilan, kedamaian, ketentraman, mendorong motivasi kemajuan dengan kreatif dan inovasi. Sekali lagi, kenapa tidak mengumpulkan urun modal bersama, mengelola sapi, mungkin kambing, mengelola perikanan, sewa lahan, persawahan. Betapa pentingnya kemandirian pangan, kedaulatan pangan, betapa pentingnya pemberdayaan dan berbudidaya sebagai alat atau media untuk kembali kepada Tuhan. Menyatakan Dewa Guru kalau di kita, bagaimana mengatasi penyakit-penyakit hewan, penyakit tanaman, hama-hama. Kemudian dalam kehidupan sosial bagaimana kita membangun untuk rasa peduli, ikatan-ikatan kegiatan ekonomi yang maslahah, yang soleh. Itu adalah dirinya mampu memberdayakan diri dengan akhlak dan adab, maslahah, bermanfaat terhadap lingkungan, yang ihsan, melebur, yang toyib, punya tujuan,